Mohon share screen enggak ya? Ya Pak, share screen Pak. Iya. Baik Pak. Ini direkam enggak ya? Tapi nggak dikirim ke YouTube kan? Oh, biasanya kami publish juga di akun YouTube kami Pak, tapi nanti bisa dibikin apakah itu publik atau private bisa Pak. Iya. Artinya ya untuk disimpan lah. Cuman diedit aja dulu gitu. Jangan Oke. semuanya. Baik Pak, aman Pak, siap Pak. Nanti ada yang nggak pas gitu kan. Wah, bahaya itu. Bisa kena undang-undang. Kita ngeri sekarang tuh nggak? Ya Pak. Nyantai aja. Nanti Pak, nanti gangguan bentar Pak. Riri ini udah mirip orang Korea aja ya. Ketularan mungkin Pak dari sebelah. Saya pikir Korea, asli Korea gitu kan, nggak Payakumbuh. Iya Pak, yang sebelahnya yang asli Pak. Iya, ya si apa ya, Sinta? Gimana Pak? Riri kan mirip orang Korea nggak? Mirip banget Pak. Nah, Banget banget loh. mirip. Nah, itu. Pak, izin Pak, di komputer nggak bisa dibuka Pak, PowerPoint-nya Pak. Kayaknya ada error gitu Pak. Oh ya, Iya Pak. kenapa ya? Kalau dari HP bisa sih Pak, dari komputer nggak bisa Pak. Oh, padahal kemarin bisa aja loh. Mungkin Kak Riri mungkin bisa bantu nggak Kak Riri? Coba yang lain. Filenya yang urgency kemarin Pak. Iya benar, yang itu yang kemarin. Slide kan ada dua kan, yang pertama dulu, kemudian yang slide ini. Ibu Naimah di mana? Pak, Di mana? sehat Pak di Oke, Mansur, sudah Pak. bisa Pak. Udah bisa ya. Oke. Bisa, Pak. Pak. Oke, kita mulai. Mulai enggak ya? Ya, Pak. Ya Pak. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Next, enggak? Pak, suruh Jadi kita melihat kembali tentang definisi dari karakter building kan, pembentukan karakter. Sementara karakter sendiri dimaknai sebagai sifat individu. Individu setiap orang yang memiliki karakter masing-masing.
Pengertian karakter lebih mengarah pada moral dan budi pekerti seseorang, tentunya yang bersifat positif. Jadi kita sering mendengar, oh orang itu berkarakter gitu. Maksudnya dia punya sifat kepribadian yang baik. Dan karakter itu sangat spesifik di masing-masing individu. Jangan pun teman ya, saudara kandung bahkan kembar sekalipun itu dipastikan punya karakter yang berbeda. Dipastikan, mirip sih mirip, cuman tetap saja berbeda. Maka orang yang bermoral itu disebut dengan orang yang berkarakter. Nah, karakter ini merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Kesimpulannya, karakter nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Khalik dan berhubungan dengan makhluk. Jadi karakter itu bagaimana perilaku individu, sejauh mana dia mampu berkomunikasi dengan Tuhan, dengan pencipta, dan sejauh mana dia mampu berkomunikasi dengan makhluk. Makhluk itu siapa? Ya selain Tuhan gitu. Dengan siapakah dia mesti mampu berkarakter? Pertama dengan diri sendiri. Ya, yang kedua dengan sesama manusia, juga dengan lingkungan dan kebangsaan di mana dia tempat tinggal. Tentu berdasarkan norma-norma agama, norma-norma hukum, norma-norma tata krama, norma budaya, dan norma adat istiadat setempat. Jadi disebut orang berkarakter itu adalah ketika dia mampu berkomunikasi secara vertikal dengan Khalik, dengan Tuhan, dan sejauh mana dia mampu berhubungan atau berkomunikasi dengan selain Tuhan. Selain Tuhan, ya itu tadi, diri sendiri, sesama, lingkungan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini tentang membangun karakter. Saya kira ini sudah saya sampaikan. Karakter building atau membangun karakter itu adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, insan, manusia, masyarakat, sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Jadi yang dimaksud dengan karakter building itu bagaimana proses yang dilakukan untuk membina kepribadian, membina diri kita agar kita menjadi orang yang berkarakter yang baik, menunjukkan perilaku yang baik. Nah, itu yang disebut dengan karakter building. Berdasarkan berbagai macam pengertian dapat dikemukakan bahwa karakter building adalah upaya membangun karakter. Dalam membangun karakter individu diperlukan perilaku yang baik dalam rangka melaksanakan kegiatan organisasi, baik dalam organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta dalam bermasyarakat. Jadi pembentukan karakter itu di mana? Ya di lingkungan rumah tangga kita sendiri, di lingkungan tetangga, lingkungan masyarakat, lingkungan berbangsa dan bernegara, dan di lingkungan di mana tempat kita bekerja, baik itu di pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Jadi dimanapun kita berada, pembentukan karakter atau karakter building, membangun karakter yang baik itu adalah suatu kemestian, suatu keharusan. Karena ketika karakter tidak terbangun dengan baik, tidak terbina dengan baik, maka kita tidak akan pernah mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti apapun. Maka sesungguhnya membangun karakter adalah bagaimana mampu membangun sifat adaptasi dengan lingkungan yang ada, dengan keluarga yang ada, dengan masyarakat yang ada, dengan organisasi di pemerintahan maupun swasta. Ini yang perlu difahami secara utuh tentang karakter building itu. Next. Nah,
karena kita berbicara tentang apa namanya yang ditugaskan kepada saya pembentukan karakter dalam perspektif Islam, maka kita memaknainya dengan istilah Islamic character building, yaitu bagaimana membangun karakter dalam perspektif Islam, di mana karakter building ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Dalam sejarah Islam, sekitar 14 abad yang lalu, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter yang baik, good karakter. Jadi misi kerasulan Nabi Muhammad itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi itu hanya untuk membentuk karakter yang baik atau good karakter. Karakter yang mana yang dibangun oleh Rasulullah? Akhlak yang mana yang dibangun oleh Rasulullah? Itu tadi. Akhlak kepada Tuhan dan akhlak kepada sesama lingkungan sekitar. Karena karakter building, pembentukan karakter sebelum Islam datang, di mana masyarakat di Mekah ketika itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Masyarakat bodoh, bukan dalam hal ekonomi dia bodoh, tetapi dalam hal bagaimana mampu dia beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan dengan Tuhan itu sendiri komunikasinya. Itu yang dimaksud dengan jahiliyah itu. Jahiliyah dalam hal apa? Bodoh dalam hal apa mereka ketika itu? Adalah bodoh dalam hal bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Bodoh yang mana? Bagaimana cara berkomunikasi dengan sesama. Nah itu, maka Islamic character building, membentuk karakter sebagai misi kerasulan Nabi Muhammad, itu lahir ke bumi ini untuk membentuk good karakter. Ajaran pertamanya adalah kejujuran yang dibawa oleh Nabi Muhammad atau Al-Amin, serta cara membangun karakter yang baik tersebut. Maka saat itu pula telah diajar bahwa manusia harus senantiasa mampu belajar atau iqra, belajar dari ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang tidak tertulis, tersurat dan yang tersirat. Jadi dalam Islamic character building, yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Amin. Dapat dipercaya, jujur. Karena peristiwa terlemparnya Hajar Aswad dari Ka'bah yang ada hari ini, ya, Ka'bah Hajar Aswad kan berada di sudut Ka'bah. Dulu terjadi banjir besar di Mekah itu. Maka Hajar Aswad itu terlempar atau hanyut beberapa kilo ataupun ya agak jauh lah, sekitar ratusan meter, tidak pada tempatnya. Maka para pemuka Arab ketika itu yang ada di Mekah, pemuka Quraisy ketika itu, dia merasa ingin meletakkan kembali, merasa berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah gitu. Bapak Ibu ada yang sudah pergi ke Tanah Suci? Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Di Ka'bah kan ada Hajar Aswad, Bu ya? Iya, Pak. Nah, itu pernah terjadi banjir dulu 14 abad yang silam, sehingga Hajar Aswad itu lepas dari Ka'bah. Dan masing-masing kabilah-kabilah, kaum-kaum, pemuka-pemuka Quraisy itu merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kembali di Ka'bah. Maka bertengkarlah para pemuka suku yang ada di Mekah ketika itu. Maka diusulkanlah oleh para pemuka adat ketika itu, sekarang kita putuskan katanya, siapa yang paling datang besok pagi ke Ka'bah ini, maka dialah yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Itu keputusan yang dibuat oleh para pemuka adat
suku-suku yang ada di Quraisy ketika itu, bangsa Quraisy Mekah ketika itu. Maka kebetulan, bukan kebetulan, memang sudah by design oleh Tuhan, maka Muhammadlah yang ketika itu berusia 25 tahun, ya, berusia ya 20-an tahun lah, menjelang beliau menikah dulu, menjelang beliau nikah kan di usia 25 tahun, sebelum usia 25 tahun, maka Rasulullah lah yang pemuda yang belum nikah itu datang ke Ka'bah paling pagi sekali. Paling pagi sekali, dan maka hasil keputusannya dialah Muhammad yang akan meletakkan Hajar Aswad di sudut Ka'bah itu sendiri. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dibentangkanlah sebuah kain, apa namanya? Selempang, apa namanya kalau apa namanya kalau di kita itu, yang di sini itu Yang panjang. kain panjang lah, semacam begitu. Maka diangkatlah itu Hajar Aswad, dinaikkan ke kain itu gitu. Ke kain itu, dan Nabi Muhammad mempersilahkan 4 suku besar yang ada di Mekah, pemuka Mekah itu, untuk mengambil sudutnya masing-masing ke sudut 4 itu. Begitu bijaksananya Nabi Muhammad, maka dibawalah itu Hajar Aswad oleh ke-4 suku ke depan Ka'bah. Dan Nabi Muhammad sendiri yang mengangkat Hajar Aswad itu dan diletakkan pada tempatnya sampai saat ini kita lihat. Nah, kenapa sampai begitu? Karena ajaran yang pertama, misi yang pertama dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah tentang kejujuran. Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, untuk menjadi pemimpin bangsa kita, untuk menjadi pemuka bangsa kita, dimanapun kita berada, maka Al-Amin, kejujuran, nilai-nilai kepercayaan dari orang ini misi juga yang harus kita bawa. Dan yang kedua adalah misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam Islamic character building, dalam pembentukan karakter itu adalah Iqra. Saat Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu yang dibawa oleh Jibril, datang kepada Nabi Muhammad, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang Allah turunkan. Jadi ayat yang pertama adalah Iqra. Bacalah. Bagaimana Nabi Muhammad membawa 2 misi besar dalam Islamic character building, yaitu kejujuran, Al-Amin, dan Iqra, mampu belajar dan belajar. Jadi seorang pemimpin, seorang aparatur, seorang profesi apapun, maka misi inilah yang harus kita tetap bawa, bahwa kita harus menanamkan nilai kejujuran dengan tidak melalaikan untuk selalu belajar dan belajar. Iqra, yang kita iqra-nya apa? Yang tersurat dan yang tersirat, yang tertulis dan yang tidak tertulis. Maka dalam istilah Minang ada alam takambang jadikan guru. Ini yang menjadi filosofis adat di Minang, bagaimana kita harus mampu hal-hal yang tersirat. Bukan hanya mampu membaca hal-hal yang tersurat. Bagaimana kita dalam bergaul keseharian mampu membaca karakter teman kita masing-masing. Inilah sesungguhnya pemahaman dari Islamic character building, pembentukan karakter dalam perspektif Islam. Next. Proses pembentukan karakter. Ini ada proses ya. Bagaimana karakter bisa terbentuk, baik disadari maupun tidak, akan mempengaruhi cara individu tersebut memandang diri dan lingkungannya. Dan hal itu akan tercermin dalam perilakunya sehari-hari,
Dan universitas ataupun sekolah sebagai lembaga pendidikan tinggi, kalau itu universitas, adalah salah satu sumber daya yang penting dalam membentukan karakter. Jadi universitas, sekolah, madrasah, pesantren itu merupakan unit terpenting dalam pembentukan karakter. Yang kedua adalah adanya lembaga formal, kampus misalnya kan, sekolah misalnya. Kemudian informal, keluarga maupun non formal, bimbel, pengajian itu memiliki pengaruh dan dampak terhadap karakter mahasiswa, santri, atau siapa saja yang ada di 3 lembaga pendidikan itu, baik formal, informal, dan non formal. Next. Keluarga sebagai gerbang pembentukan karakter. Saya kira ini sudah saya sampaikan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama bagi seorang individu untuk tumbuh dan berkembang. Karena pengaruh keluarga itu sangat besar dalam pembentukan karakter. Kenyataan ini menjadi entry point untuk menyatakan bahwa lembaga pendidikan seperti kampus juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk pembentukan karakter. Tetapi seperti apapun favoritnya sebuah kampus, sekolah, pesantren, madrasah, ketika pembentukan karakter tidak dimulai pada pintu gerbang yang pertama di keluarga, maka sangat sulit karakter itu akan terbentuk dengan baik dimanapun. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab, al-ummu madrasatul ula, sesungguhnya ibu adalah madrasah pertama, sekolah pertama, universitas pertama, pendidikan pertama, pembinaan pertama yang diterima oleh seorang individu. Maka ibu, ayah, lingkungan keluarga itu sangat menentukan pembentukan karakter, karena keluarga sebagai pintu gerbang pertama dalam pembentukan karakter. Next. Pendidikan karakter building. Ini menurut pendapat Kusuma disebutkan 3 alasan mendasar mengenai pendidikan karakter building itu. Pertama, secara faktual, disadari ataupun tidak, disengaja ataupun tidak, lembaga pendidikan seperti kampus berpengaruh terhadap karakter. Yang kedua, secara politis, setiap negara itu juga berhak dan bertanggung jawab dalam membangun karakter bangsanya. Dan yang ketiga, perkembangan mutakhir ternyata juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu yang efektif mampu mendorong dan meningkatkan pencapaian tujuan pada organisasi baik pemerintahan ataupun di swasta. Itu tentang urgensi dari pendidikan karakter itu sendiri. Jadi sesungguhnya pendidikan karakter pertama merupakan secara faktual disadari ataupun tidak, pendidikan seperti kampus itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Kemudian secara politis negara juga melalui berbagai macam kebijakan-kebijakannya berkewajiban untuk membentuk karakter itu sendiri. Perkembangan mutakhir, disadari ataupun tidak, pembentukan karakter sangat urgen di setiap instansi pemerintahan, negeri ataupun swasta, dan dalam kehidupan dimanapun individu itu berada. Next. Sekecil apapun kebaikan yang diperbuat dengan niat yang tulus dapat memperkaya dan menambah kokoh karakter serta pengalaman hidup yang sangat berguna bagi masa depan. Ini quote ya. Jadi seperti apapun, sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat dan itu dengan niat semata-mata tulus karena Allah saja, itu dapat memperkaya dan menambah kokoh karakter, pengalaman hidup, dan itu sangat berguna bagi masa depan. Jadi apa maksudnya? Berbuatlah baik dengan tulus, insya Allah akan menambah kokohnya kepribadian kita.
dan itu berguna bagi masa depan. Masa depan dunia, tentunya masa depan yang panjang di akhirat nanti. Next. Sumber daya manusia yang berkarakter. Sumber daya manusia yang memiliki karakter kuat akan mampu merubah dan mencari solusi yang terbaik atas berbagai masalah yang dihadapi. Manusia memiliki karakter yang khas dan unik. Dalam bekerja, manusia sangat dipengaruhi. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, itu manusia sangat dipengaruhi oleh prinsip dan nilai-nilai dan keyakinan. Jadi manusia ini dalam bertindak itu sangat dipengaruhi oleh keyakinan atau spiritual power. Dan yang kedua, manusia bekerja, melakukan sesuatu juga itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan motivasi atau emotional power. Jadi dua hal yang sangat berpengaruh terhadap karakter, pembentukan karakter seseorang adalah adanya spiritual power dan kedua adanya kekuatan atau emotional power atau kekuatan motivasi. Nah, kemudian kekuatan spiritual dan emosional bersifat fluktuatif. Maksudnya baik itu spiritual power dan emotional power itu bersifat fluktuatif. Itu dalam bahasa ekonomi ya. Tetapi dalam bahasa agama itu disebut dengan wayazidu wayankus. Nah, sementara dua kekuatan antara spiritual power dan emotional power ini itu juga berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Maka perlu pendidikan, maka perlu pelatihan, maka perlu workshop, maka perlu kuliah, maka perlu belajar, maka perlu iqra tadi ya. Sebagaimana misi kerasulan pertama untuk membangun diri sendiri, untuk membangun individu itu yang sumber dayanya itu berasal dari spiritual power dan berasal dari emotional power. Karena antara spiritual power dan emotional power bersifat wayazidu wayankus, fluktuatif, maka perlu ada kita selalu belajar dan belajar. Selalu kita berdiskusi, selalu kita ada kelas, selalu kita ada perkuliahan, selalu kita ada kajian-kajian tentang bagaimana cara membentuk karakter tersebut. Nah, jika tidak, maka kemungkinan fluktuatifnya itu bukan menaik, tetapi justru fluktuatif turun. Bukan justru wayazidu, bertambah, tetapi justru mungkin akan terjadi wayankus atau berkurang. Maka dalam rangka membentuk karakter itu, karena sumber daya karakter itu ada dua, spiritual power dan emotional power yang kadang turun naik, maka perlu ada pembaharuan, perlu ada pembinaan untuk terbentuknya kedua kekuatan itu pada diri kita, individu atau kepribadian seseorang itu. Next. Kemudian faktor-faktor pembentukan kepribadian manusia. Faktor apa saja yang sangat berpengaruh kepada kepribadian itu? Yang pertama, determinisme genetik atau keturunan. Yang kedua, determinisme psikis, perlakuan keluarga. Yang ketiga ada determinisme lingkungan. Pengaruh keturunan, genetik itu sangat mempengaruhi terhadap kepribadian seseorang. Tetapi ingat, tidak hanya keturunan, tetapi perlakuan keluarga, psikis, kejiwaan, itu akan membentuk perkembangan individu. Seorang orang tua yang memperlakukan anaknya, atau sebaliknya, anaknya kepada orang tuanya, atau sebaliknya, kepada lingkungan yang ada di keluarganya itu, kalau perlakuannya mencaci, menghina, merendahkan, itu perkembangan individu itu akan terjadi hambatan atau fiksasi, hambatan perkembangan individu. Maka perlakuan keluarga atau determinisme psikis itu juga sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian manusia, serta lingkungan. Lingkungan sekitar juga itu mempengaruhi terhadap faktor-faktor pembentukan kepribadian seorang manusia. Jadi ada 3 faktor pembentukan karakter, pembentukan kepribadian manusia.
Yang pertama faktor keturunan, genetik, kedua faktor perlakuan keluarga, psikis, dan yang ketiga faktor lingkungan. Ini mau tidak mau, ini sangat mempengaruhi perkembangan individu. Next. Apa teori dasar tentang kepribadian? Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Jadi teori dasarnya adalah bahwa kebiasaan individu itu terhimpun dalam dirinya dan itu digunakan untuk menyelesaikan diri serta rangsangan baik dari luar maupun yang dari dalam. Kemudian teori dasarnya adalah perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis. Artinya selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar, terus belajar dan belajar, serta menambah pengalaman serta keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Itu teori dasar kepribadian. Tetapi ketika dia tidak mau belajar, ya stagnan sifatnya, ketika dia tidak menambah pengalaman, keterampilan, maka kematangan individu dan kepribadian itu akan sulit terbentuk. Maka sesungguhnya kesulitan demi kesulitan, kesusahan demi kesusahan itu akan mampu membentuk kepribadian yang tangguh dan matang. Tetapi justru ketika individu tidak pernah dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang bersifat sulit, atau persoalan-persoalan yang dihadapi hanya bersifat senang, maka akan lahir kepribadian yang hedonis, yang suka dengan hal-hal yang bersifat duniawi saja. Dia tidak memiliki spiritual power dan dia tidak memiliki emotional power. Jadi yang ada adalah kepribadian yang hedonis, yang sukanya hal-hal yang bersifat lahiriah saja. Kalau orang itu tidak pernah dihadapkan kepada hal-hal yang dinamis, mungkin kekurangan, mungkin kesusahan, mungkin kesulitan, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya keadaan kekurangan, kesulitan itu membentuk teori dasar kepribadian. Next. Nah ini, faktor yang mempengaruhi kepribadian. Saya izin sholat Isya sebentar ya. Baik, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Silakan, Pak. Sama, Pak. Iya, Apa? kita sholat Isya ya Ya, sebentar. Pak. Ya, Pak. Nanti kita Sama, lanjutkan sampai jam 9 nggak ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, saya sholat dulu ya. Nggak nyaman nggak sholat Siap, nih. Pak. Sholat. Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sama, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Pak. Waalaikumsalam.
Bi, Bunda besok kosong loh, Bi, dari pagi sampai sore, Bi. Naik gunung gitu ya, Bi. Kita mulai. Ya, Pak. Iya, tercapai sudah. Sudah. Baik, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya yang sudah disampaikan tadi, bahwa faktor yang mempengaruhi kepribadian itu yang pertama faktor stimulusi gen dan cara berpikir, yang kedua faktor lingkungan. Next, Angga. Itu yang sudah ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan sebelum sampai kepada tipe-tipe manusia ini, saya tanya dulu sama Angga, ini pertemuan yang keberapa, Angga? Ini yang kelima, Pak. Oh, berarti ada 2 lagi ya? Iya, Pak. Baik. 2 berarti 1 dengan UAS ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Tipe orientasi kepribadian manusia, ada yang tipe realistik, ada yang tipe intelektual investigatif, ada yang tipe sosial. Terus ini ada 6. Ada tipe orientasi kepribadian itu ada 6, tipe konvensional, tipe usaha enterprising, dan tipe artistik. Serta ada 4 lagi kepribadian. Ada karakter dan kepribadian manusia yang koleris, sanguinis, flegmatis, dan melankolis. Mohon kepada kita semua untuk melihat karakter dan kepribadian kita masing-masing. Boleh 2, ya, boleh 2, maksimal 2, jangan sampai 3 ya. Baik yang 6 tadi ataupun yang 4 ini. Nanti baru disampaikan. Untuk dibacakan oleh Angga ya, apa itu kepribadian yang 6 tadi? Back kembali. Nah, silakan dibacakan oleh Angga untuk tipe yang realistik. Seperti apa orang yang tipe realistik itu? Dibacakan, Pak. Ya, coba. Seperti apa tipe kepribadian manusia yang realistik itu? Coba dibaca, Angga. Tipe orientasi kepribadian manusia yang pertama tipe realistik, yaitu menyukai pekerjaan yang sifatnya konkret yang melibatkan kegiatan sistematis seperti mengoperasikan mesin peralatan. Tipe seperti ini tidak hanya membutuhkan keterampilan komunikasi atau hubungan dengan orang lain, tetapi dia memiliki fisik yang kuat. Bidang karir yang cocok yaitu perburuan, pertanian, barbershop, dan konstruksi. Baik, itu tipe realistik ya. Tentu semua kita bisa menyimaknya. Dan yang kedua dibacakan oleh yang siapa gitu? Yang kedua, Angga aja yang membaca, Pak. Angga aja yang baca, oke. Lanjut, Angga. Yang kedua, tipe intelektual atau investigatif, yaitu menyukai hal-hal yang teoritis dan konseptual, cenderung pemikir daripada perlu tindakan, senang menganalisis dan memahami sesuatu. Biasanya menghindari hubungan sosial yang akrab. Tipe ini cocok bekerja di laboratorium penelitian seperti peneliti, ilmuwan, dan ahli matematika. Lanjut, Pak.
Lanjutkan Angga, lanjutkan semuanya. Nah, yang ketiga yaitu Yang 6 dan yang 4 itu. baik Pak. Yang ketiga yaitu tipe sosial, merupakan tipe yang senang membantu atau bekerja dengan orang lain. Dia menyenangi kegiatan yang melibatkan kemampuan berkomunikasi dan keterampilan berhubungan dengan orang lain. Tetapi umumnya kurang dalam kemampuan mekanikal dan sains. Pekerjaan yang sesuai yaitu guru, pengajar, konselor, pekerja sosial, guide, dan bartender. Lalu yang keempat itu tipe konvensional, yaitu menyukai pekerjaan yang terstruktur atau jelas urutannya, mengolah data dengan aturan tertentu. Pekerjaan yang sesuai yaitu sekretaris, teller, filling, serta akuntan. Lalu yang kelima, tipe usaha atau enterprising, merupakan tipe yang cenderung mempunyai kemampuan verbal atau komunikasi yang baik dan menggunakannya untuk memimpin orang lain, mengatur, mengarahkan, dan mempromosikan produk atau gagasan. Tipe ini sesuai bekerja sebagai sales, politikus, manajer, pengacara, atau agensi iklan. Lalu yang keenam, tipe artistik, yaitu tipe yang cenderung ingin mengekspresikan dirinya, tidak menyukai struktur atau aturan, lebih menyukai tugas-tugas yang memungkinkan dia mengekspresikan diri. Karir yang sesuai yaitu musisi, seniman, dekorator, penari, dan penulis. Lalu jika ditinjau dari karakter dan kepribadian manusia, setidaknya ada 4 karakter dan kepribadian. Yaitu yang pertama tipe koleris, merupakan tipe yang bercirikan pribadi yang suka kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan, bos atas dirinya sendiri. Lalu yang kedua, sanguinis, tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy, dan ceria selalu. Suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial dan bersenang-senang. Lalu yang ketiga ada pragmatis, yaitu tipe ini bercirikan suka bekerja sama, menghindari konflik, dan tidak suka berubah mendadak, serta teman bicara yang enak dan menyukai hal yang pasti. Dan yang terakhir itu tipe melankolis, yaitu tipe yang bercirikan suka dengan hal detail, menyimpan kemarahan, perfection, suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin yang sangat disukai. Oke, makasih Angga ya. Ya, Pak. Jadi ada 4 karakter dan kepribadian manusia. Ya. Kemudian ada 6 tipe orientasi kepribadian. Nah, ini kan ada 2 orientasi, ada 6 orientasi kepribadian dan ada 4 karakter dan kepribadian manusia. Mohon di antara kita semua ini, di manakah diri kita masing-masing? Di manakah diri kita masing-masing? Dari yang 6 itu maksimal 2. Maksimal 2 poin. Nah, di sini pun di karakter dan kepribadian manusia minimal juga 4 poin. Nah, silakan untuk dibaca oleh kita masing-masing. Di mana kita? Baru nanti disampaikan. Nah, untuk membaca diri kita masing-masing berapa lama, Angga? Kita kasih waktu. Berapa lama, Angga? Mungkin 5 menit, Pak. Cukup itu, 5 menit. Berapa ya, Bapak Ibu? Cukup 5 menit. Mungkin 10 menit, Pak. 10 menit, Pak. 10 menit, nanti saya akan tanya secara acak di antara kita. Nah, di antara kita siapa yang kita di mana gitu. Kita di mana kepribadian kita. Tapi saya akan acak nanti. Ya, silakan dibaca oleh kita masing-masing. Bagi yang berkendaraan, kalau memungkinkan bisa mendengar, bisa kita lihat atau baca dulu ataupun di apa? Tadi kan sudah mendengar. Oke, silakan. Cukup 10 menit. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Saya akan acak nanti ya. Dari yang 6 itu bisa jadi kita ngambil 2. Dari yang 4 itu bolehlah ngambil 2 juga. Maksimal 2 ya. Jangan ada yang 3. Oke. Oke ya, 10 menit ya. Saya akan bertanya secara acak nanti.
Udah ya enggak? Ya, Pak. Angga dulu ya. Ya, Pak. Tengah dulu, Pak. Angga dulu, di mana Angga? Dari Baik, yang Pak. 6 itu. Kalau Angga sendiri nilai diri Angga, Pak, kalau sesuai dengan tipe orientasi kepribadian, mungkin Angga tipe yang apa, Pak? Kalau milih dua di antara 6, mungkin yang lebih dominan Angga yang pertama tipe sosial, Pak. Angga suka bekerja Sosial ya. dengan orang lain, menyenangi, suka berkomunikasi dengan orang lain, suka berinteraksi. Lalu yang kedua mungkin yang lebih dominan pada diri Angga mungkin tipe eh, artistik, Pak, mungkin, Pak. Apa itu? Karena Angga suka apa ya, Pak, mengekspresikan diri anti mainstream, Pak. Ingin beda dari yang lain. Dan cenderung tidak suka pada aturan-aturan yang berlaku, Pak. Pak. Iya, iya. Lalu jika sesuai dengan karakter dan kepribadian manusia, mungkin enggak lebih dominan pada tipe yang sanguinis dan melankolis, Pak. Kalau sanguinis mungkin Anda suka hal-hal yang praktis yang berkaitan yang tidak terlalu detail atau yang tidak terlalu rumit, dan satu sisi Anda juga suka diberi kejutan, Pak, dan suka bersenang-senang mungkin. Dan kalau dari sisi melankolisnya mungkin Anda suka hal-hal yang suka sesuatu yang perfeksionis, Pak, dalam mengerjakan sesuatu, Pak. Dan ketika ada masalah atau ada hal yang menjadi problem dalam diri Anda, mungkin Anda simpan agar tidak diketahui oleh orang lain, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Oke, makasih Angga ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Dari 6 tipe orientasi kepribadian dan karakter dan kepribadian yang 4 ini, jadi kita tahu siapa kita gitu kan. Nah, ketika kita tahu siapa kita akan mampu beradaptasi, menempatkan diri, menyadari tentang siapa kita gitu. Itu aja maksudnya. Jadi dari yang 6 dan dari yang 4 ini tidak ada istilah lebih dan kurang. Oh ini hebat. Tidak ada. Semuanya tentang kepribadian manusia. Ini kan hasil penelitian semuanya. Baik Angga, terima kasih. Yang lain yang saya mohon Pak Ridwan. Ya, di mana itu? Ya, Pak. Ya, dari yang 6 itu tipe orientasi di mana? Kalau tipe orientasi mungkin agak susah kalau mengenali diri sendiri nih, Pak. Tapi kalau dibaca yang agak dekat kepada realistik, Pak. Oke. Kalau untuk karakter dan kepribadian manusia, dekat-dekatnya koleris, hampir-hampir ke melankolis juga, Pak. Sedikit-sedikit ke situ mungkin, Pak. Mungkin sementara, Pak. Yang pertama apa tadi, realistik itu gimana tuh, kepribadian yang realistik seperti apa? Agak suka yang nggak pasti-pasti, Pak. Yang nggak macam-macam, yang simpel-simpel aja, Pak. Nggak neko-neko, Pak. Gitu. Terus yang lain, yang tadi, yang 4 itu? Kalau yang 4 ini mungkin semuanya akan arah ke realistik, Pak. Yang ke koleris mungkin agak ke pribadi, Pak. Kalau yang lain mungkin sosial enggak juga, Pak. Kerjasama menengah juga, Pak. Nah, yang agak mendekati memang koleris sama melankolis, agak ke mungkin tuh serta kekurangan tak kelebihan, agak ke pribadi mungkin sendiri, Pak. Koleris sama melankolis mungkin. Jadi agak Pak. Saya katakan tidak ada lebih dan kurang di sini ya. Cuman kita mengenal diri kita. Agak susah mengenal diri sendiri ini, Pak. Jadi kita lebih gampang mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri ini, Pak.
Justru kita harus mengenal diri sendiri dulu menjelang orang lain gitu kan. Ah, Mungkin kalau saya lebih Oke, baik. Di mana Coba. sekarang? Lagi di mana ini? Ya Pak, Lagi di mana ini? lagi di Padang nih Pak, Oh, di Padang. Keseharian di mana? di kantor camat Pak di Sungai Puar Pak. Oh, oke. Oke, makasih. Ibu Naimah, Ya, Pak. di mana, Bu? Dari tipe orientasi kepribadian, mungkin satu yang agak lebih utama itu dari tipe sosial, Pak. Oke, apa itu tipe sosial? Yaitu senang membantu atau bekerja dengan orang lain, sesuai dengan pekerjaan itu di sehari-hari, Pak. Oke. Kemudian dia menyenangi kegiatan yang melihat dan melibatkan kemampuan berkomunikasi, dan ini juga terkait dengan apa yang saya lakukan sehari-hari berhadapan dengan orang-orang banyak, Pak. Dan Di mana keterampilan itu? di puskesmas, Pak. Oh iya. Jadi dari dulu memang itu bergelut dengan orang-orang banyak gitu. Kemudian tetapi umumnya kurang dalam kemampuan mekanikal dan sains, pekerjaan yang sesuai yaitu guru, pengajar, konselor, pekerja sosial. Nah, mungkin di sini pekerja sosialnya mungkin yang lebih menonjol gitu, Pak. Baik. Ya, yang satu lagi? Yang satu lagi itu mungkin dari, kalau saya lihat itu tipenya dari sanguinis, Pak. Karena kalau di sini kita lihat tipe ini bercirikan suka dengan hal praktis, happy dan ceria selalu, suka kejutan, suka sekali dengan kegiatan sosial yang bersenang-senang. Artinya dalam keseharian kita harus memang menempatkan sering itu menghadapi dengan orang lain, dengan masyarakat banyak, itu ciri-ciri yang tadi itu harus kita geluti dan kita tempatkan di mananya, karena tidak mungkin juga kita dalam berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari ini dengan serius melulu gitu, Pak. Oh iya. Jadi itu yang melatih diri saya sendiri sehingga itu yang tertera gitu, Pak. Oke, makasih Bu ya. Iya, Pak. Silakan Sinta. Ibu Sinta di mana nih? Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk tipe orientasi kepribadian, Sinta lebih mengarah ke tipe sosial, Pak. Jadi suka membantu orang, bekerja sama dengan orang lain, terus menyenangi kegiatan melibatkan kemampuan berkomunikasi. Jadi sesuai dengan, alhamdulillah background Sinta sebelumnya duta lalu lintas, Pak. Jadi memang suka komunikasi dengan masyarakat gitu. Gitu. Pilihan yang keduanya ada di tipe artistik, karena memang ada sisi seninya juga, Pak. Gitu, Sinta bisa main musik, bisa nari juga. Bisa dicoba sekarang? Apanya, Pak? Narinya, musiknya gitu. Mungkin next time, Pak. Berikutnya. Nyanyinya hobi? Nggak terlalu bisa, Pak. Menit kedua udah ganti nada lagi. Musiknya musik apa? Piano, Pak. Piano ya. Iya. Next time ya. Iya, next time insya Allah. Kalau untuk karakter dan kepribadian manusianya, Sinta lebih utama ke koleris, Pak. Suka hal yang mandiri, tegas gitu. Karena Sinta basicnya anak tunggal, jadi dilatih untuk bisa ngambil keputusan gitu, Pak. Jadi keseharian di mana? Sekarang Sinta belum bekerja, tapi 2017 sampai 2019 kemarin kerja di bagian kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polres Payakumbuh, Pak, selama 2 tahun.
Oh ya, Iya. jadi Polwan. Enggak, Pak, PHL, honor di sana. Oke. Mm. Tinggal di mana sekarang? Di Payakumbuh, Pak, di Payolanse. Payalanse, sekampung Iya. ya. Siap, Pak. Udah jumpa offline kan? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama ya Sinta ya. Ibu Naili Fiza. Mut. Unmute. Ya. Terima kasih, Pak. Ini kalau untuk tipe kepribadian, gimana tadi? Aku judulnya tadi ya, Pak. Tipe intelektual. Kalau Nel lebih cenderung ke tipe intelektual itu, Pak. Karena orangnya memang suka konseptual, kemudian suka menganalisis gitu, Pak. Bisa dibantu Angga layarnya untuk teman-teman? Iya, lupa hilang tadi. Bantu Angga. Share screen-nya. Enam dulu, yang 6 dulu. Tadi Oke. kirain biar lebih nampak wajah semua ya Pak. Jadi makanya nggak. Silakan. Yang tipe orientasi kepribadian, sebenarnya yang di sosial juga ada di sana karena Nel profesinya guru. Cuman di sini dibilang umumnya kurang dalam kemampuan mekanikal dan sains gitu. Nel suka itu gitu, Pak. Jadi mungkin lebih cocoknya di tipe intelektual dan investigatif gitu. Karena memang suka Nel tamatan matematika UNAN gitu, Pak. Memang suka meneliti juga kecil-kecilan seperti itu. Suka menganalisa. Kemudian yang satu lagi apa tadi Pak Angga ya? Ada yang 4 itu. Ada yang 4. Ada yang sanguinis, korelis. Coba lihat ya, lagi. Karakter dan kepribadian. Mana dia Pak Angga? Itu jadi, oh yang ini Bu ya. Nah, yang ini. Yang karakter dan kepribadian manusia itu mungkin lebih kuatnya ke koleris gitu Pak. Karena Nea suka mandiri gitu. Nea anak pertama perempuan gitu. Adik-adiknya banyak jadi memang biasa mandiri dan suka tantangan. Kemudian juga masuk ke melankolis. Karena memang suka sesuatu yang detail gitu. Dan instruksi juga dibiasakan ya memang harus jelas seperti itu. Dan juga menyukai kegiatan-kegiatan rutin. Oke. Apa Sinta tadi musiknya, pianonya lagu Beethoven ya? Belum yang terlalu keriting begitu, Pak. Terkadang ngiringin ibu nyanyi karena ibu juga ada jiwa seninya gitu. Oke, Otodidak, makasih ya. Pak. Ya. Oke, Sinta. Riri. Riri, dari yang 6 itu mana? Dari yang 6 itu mungkin yang pertamanya yang tipe sosial sih Pak, karena lebih senang kegiatan yang melibatkan komunikasi terus yang berhubungan sama orang banyak Pak. Yang keduanya artistik, yaitu lebih menyukai tidak menyukai yang terstruktur dan sebanyak aturan-aturan gitu Pak. Lebih menyukai tugas-tugas yang bisa mengekspresikan diri. Jadi apa sih yang mengerjanya sesuai dengan hati gitu loh Pak. Bukan yang sesuai Sama dengan saya struktur. berarti Pak. Iya, sama ketua. Kalau Dirinya niru-niru Pak.
ikut ketua. Kalau di karakternya Pak lebih ke koleris karena saya emang tipenya lebih mandiri, terus juga termasuk tegas, suka tantangan, bos atas diri sendiri juga Pak. Kadang-kadang terlalu keras sama diri sendiri kayaknya. Yang keduanya sanguinis karena lebih suka hal-hal yang praktis, nggak suka yang ribet, apalagi drama. Lebih suka kejutan-kejutan, apalagi kalau kejutannya kejutan manis, Pak. Udah, Pak. Wow. Terima kasih, Pak. Tapi drama Korea suka ya, Bu Devi? Ah, Iya, drama Korea kalau manis ketua. Kalau nangis nggak usah. Oke, Angga tahu aja tuh. Oke, terima kasih dan selanjutnya saya mohon Pak Agung Pratama ya. Di mana itu? Dari Ya, yang 6 izin Pak Asep. Kalau dari yang 6 nih yang paling mempengaruhi saya, yang pertama itu yang artistik, Pak. Karena Wah. kebetulan saya pekerja seni, saya hidup Oh, saya di sana, Pak. Ya, saya juga suka dengan hal-hal yang menyukai ekspresi diri, pengembangan diri gitu, Pak. Dan juga kurang menyukai struktur-struktur dan aturan yang terlalu gimana ya Pak ya, terlalu aturan yang baku gitu Pak. Jadi sedikit pengalaman Pak. Sebelum jadi ASN itu saya seniman. Setelah saya menjadi ASN itu ada beberapa sedikit aturan-aturan yang mengatur itu sedikit agak bertentangan dengan saya. Tapi setelah saya berjalan-jalan menjadi pegawai, jadi akhirnya itu mengalir aja Pak. Gitu tuh. Agak oke. mengalir. Iya. Terus yang satu lagi tipe sosial mungkin Pak. Saya suka Iya. bermasyarakat, bersosial, karena suka berkelompok, bekerja dengan teamwork. Setiap ada event-event itu udah biasa dengan rame-rame gitu Pak. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pembagiannya masing-masing. Mungkin itu Pak untuk yang 6 tipe. Terus kalau yang untuk karakter saya lebih ke yang pertama mungkin melankolis Pak. Saya suka yang perfect. Setiap bekerja saya suka yang perfect. Suka juga hal yang detail. Karena ingin mencapai suatu tujuan yang pasti gitu Pak. Setiap yang saya lakukan itu ingin yang pasti, tidak ingin yang tujuannya tuh samar-samar atau gimana gitu Pak. Terus yang kedua lebih mungkin ke sanguinis mungkin Pak. Ya. Saya juga suka ceria, suka kejutan juga Pak. Terus bersenang-senang sekali habis acara kita bersenang-senang dengan teman-teman merayakan kesuksesan acara kita seperti itu kira-kira Pak. Makasih Pak. Oke. Saya mau dengar seninya ini. Mana boleh? Apa Pak? Mau dengar seninya Pak Agung ini? Kebetulan saya dulu jurusan saya seni musik Nusantara Pak. Oh. Detailnya lebih ke musik tradisi saya. Oh, jadi nggak ada musik yang mau diperagakan sekarang ya? Kayaknya sekarang nggak ada kayaknya Pak. Kebetulan tinggal di Sanggar. Kalau nggak bisa mungkin main saluang bisa Pak. Cuman kebetulan lagi Nyanyi tinggal bagus Pak. Pak Agung, Pak. Ya. Kebetulan lagi. Oke. Iya Pak. Oke, makasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Ibu Iberta Serlinovera, di mana? Ya siapa? Kalau orientasi saya suka sosial Pak. Saya bantu bekerja dengan orang, dengan kelompok. Kemudian juga suka berkomunikasi dengan semua orang Pak. Kemudian ada juga saya sukanya artistik, suka seni, cenderung ingin mengekspresikan diri, lebih menyukai tugas yang memungkinkan, suka dan cocok sama saya suka dekorator Pak, suka musik, saya suka dekorator tuh terutama wajah seseorang, saya suka make up gitu Pak. Oh.
atau suka fashion. Saya suka itu, Pak. Kemudian ada karakter kepribadian. Ya. Sanguinis, Pak. Yang bercirikan dengan hal yang praktis. Saya suka happy, saya suka bersenang-senang, selalu suka kejutan, apalagi kejutan yang manis, kejutan yang mendadak, tapi manis. Saya nggak suka yang tidak manis, Pak. Kemudian kegiatan sosial yang happy-happy, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi banyak yang suka kejutan manis ya, kayak Riri itu ya. Ya, Ri ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Saya mohon tidak menunjuk, saya tetapi mohon laki-laki ya. Saya tidak menunjuk, tapi mohon yang laki-laki. Angga yang nunjuk, siapa yang bapak-bapak? Angga? Angga yang nunjuk, Pak. Angga yang nunjuk. Silakan Bapak Nik Faizin. Ayo Pak Nik Faizin. Halo Bang. Halo Ketua. Ya silakan Pak Nik Faizin. Karakter Pak Nik Faizin silakan dikemukakan di kelas. Kalau tipe orientasi kepribadian mungkin lebih cenderung kepada tipe mana nih Ketua? Tipe realistik Ketua. Suka dengan tugas-tugas yang jelas, kemudian tipe sosial. Nggak putus-putus, Ketua. Enggak, Faizin, lancar. Jaringan ya, Ketua. Lancar, Faizin. Lancar, suaranya lancar. Yang kedua ada tipe sosial, karena suka bekerja sama dengan orang, suka juga berkomunikasi, bekerja sama dengan kawan-kawan untuk mencapai tujuan, dan suka juga bartender. Yang tipe yang satu lagi apa tuh Ketua? Yang karakter dan kepribadian. Karakter manusia. ya, kalau yang karakter lebih ke koleris sama melankolis. Kalau yang kolerisnya adalah suka kemandirian, tegas, itu suka tugas-tugas yang jelas, tidak rumit. Kalau yang melankolis suka dengan yang apa? Perfeksionis. Mengerjakan tugas harus selesai, harus sesuai dengan yang tujuan yang telah kita tetapkan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Nur Faizin. Makasih Angga ya. Nah, karena waktu barangkali saya tidak bisa lagi memanggil Pak Niko, Pak Roni, Pak Muhammad Ridwan, Ibu Eliza Mahdalena gitu kan. Saya di sini ada Ibu Yunita, Ibu Pak Bardan Malion, Pak Novialdi, Ibu Larafia. Ya, kemudian juga ada Ibu Mulia, ada Pak Ihsan Putra Arma ya. Barangkali next ya Pak, kita melihat kepribadian itu. Nah, kemudian Ibu Lady, Ibu Enda, Ibu Yervina, Ibu Susi. Yang hadir malam ini belum, Ibu Putri Rahmadani, Ibu Wiwit Sundari, Ibu Suryaneti. Cuman saya terakhir Ibu Putri Rahmadani. Mohon di mana itu? Di mana kepribadian yang 6? Orientasi, tipe orientasi ya. Silakan. Di mana keseharian dan tipe yang mana dari yang 6 dan mana yang 4? Oke. Pak, terima kasih kesempatannya Pak.
Saya bekerja di Badan Keuangan Kota Bukit Tinggi, Pak. Kalau untuk tipe orientasi kepribadian, saya memiliki orientasi kepribadian mungkin agak berseberangan. Karena salah satunya adalah saya tipe yang konvensional, yaitu orang yang suka pekerjaannya tuh pekerjaan yang terstruktur dan jelas urutannya. Dan kegiatan-kegiatan mengolah data keuangan seperti rancangan keuangan, bidang akuntansi, kemudian satu lagi adalah artistik, Pak. Jadi cenderung ingin mengekspresikan diri, suka seni juga, kemudian salah satu pekerjaan saya juga di bidang seni juga, Pak. Nah, itu yang tipe orientasi. Nah, untuk karakter dan kepribadian, saya memilih, dan itu kepribadian yang cocok dengan saya adalah koleris, yaitu tipe yang suka tantangan dan mandiri juga. Karena saya dari tamat SMA sudah terbiasa bekerja sampai sekarang gitu, Pak. Kemudian tipe karakter yang kedua yaitu melankolis, karena saya suka mengerjakan hal detail, kemudian perfeksionis juga gitu, Pak. Dan pekerjaan itu harus diberikan instruksi yang jelas. Seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Makasih Ibu Putri Rahmadani ya. Baik. Saya rangkum ya dari 6 orientasi tipe kepribadian dan 4 kepribadian. Sesungguhnya ini tidak ada kurang lebih gitu. Saya kurang, nggak ada. Cuman kita untuk mengetahui diri kita sendiri dan kita tahu teman kita di mana gitu. Nah, dengan itu kita tidak terjadi konflik. Sifat dan tipe kepribadian ini itu diperlukan di birokrasi pemerintahan, di publik ataupun di swasta ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita sudah memahami siapa teman kita dan siapa diri kita, nggak ada konflik. Jadi meminimalkan konflik dengan mengetahui tipe-tipe ini sesungguhnya. Kerjaan mahasiswa kan menggunjing dosen kan. Pekerjaan siswa kan menggunjing gurunya kan begitu. Saya yakin. Jadi tapi kalau kita sudah mengetahui karakter dosen pembimbing kita, karakter dosen kita gitu, barangkali tidak masalah. Demikian pula dosen gitu. Kalau sudah memahami karakter mahasiswanya itu tidak ada persoalan gitu. Saya kira itu salah satu. Kemudian teman kita juga dari kepribadian tipe orientasi kepribadian itu. Saya kira itu. Jadi tidak ada kurang lebih ya. Dan belum semuanya bisa saya panggil untuk mengetahui kita. Tetapi terakhir saya mohon kepada Ibu Lady Marsia. Ibu Lady Marsia di mana? Ibu Lady di mana? Ibu Lady Marsia di mana ini? Ini sekarang di rumah, Pak. Maksudnya rumahnya di mana? Oh, Kabupaten Agam, sampai Angke Kabupaten Agam. Angke. Tugas Ibu Lady Marsia hanya satu. Tipe kepribadian saya di mana dari yang 6 dan yang 4 itu? Dari yang 4 saya koleris, Pak. Bukan, saya. Tipe... Oh, Bapak maksudnya? Gitu. Gimana, Pak? Maaf, Pak, terputus-putus. Ya, saya di mana? Pak Asepnya di mana gitu? Ya. Dari yang 6. Dari yang 6. Saya beri waktu 1 menit, 2 menit. Baik. Kalau tipe sosial mungkin, Pak. Tipe sosial. Pak Asep tipe sosial. Karena alasannya begini. Untuk yang 6 ini, menurut saya Pak Asep tipe sosial karena berkomunikasi sangat mudah dengan orang lain.
Tidak hanya berkomunikasi, tapi juga membuat komunikasi itu semakin berkomunikasi semakin menarik gitu, atraktif. Kemudian apa lagi ya? Kecenderungan untuk kalau terlihat Bapak sangat pas untuk tampil di depan umum gitu, karena punya karakter yang kuat, kemudian cara komunikasi yang bagus, ya sangat cocok menjadi seorang dosen ataupun pejabat publik, mungkin adalah tempat yang pas untuk Pak Asep. Oke. Gitu aja mungkin Pak. Saya untuk karakter kepribadian. Ya, sila lanjut. Untuk karakter kepribadian, sepertinya ini hanya penilaian saya ya Pak. Bapak adalah tipe orang sanguinis, orang yang easy going, bisa membawa suasana itu menjadi happy, bisa meliding suasana. Terus mungkin suka kejutan-kejutan juga, dan suka dengan kegiatan-kegiatan sosial. Kemungkinan seperti itu Pak. Kemungkinan ya. Dan makasih. Dan saya tidak jawab ya benar tidaknya, karena ini tentang penilaian gitu kan. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah habis, Angga gimana? Makasih Bu Ledia. Sama-sama Pak, sehat selalu Pak. Oke, makasih ya. Maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang belum saya panggil ya. Ada Ibu Selvika Wijaya gitu, maaf ya. Kemudian Ibu Yarvina, maaf. Bu Enda, nanti kita next karena kita ada pertemuan lagi satu kali lagi ya. Satu kali lagi, kemudian UAS ya, UAS nanti langsung. Soalnya mudah ya. Soalnya sangat mudah sekali. Yang penting diisi. Nilai insya Allah A ya. Kalau diisi. Gitu kan. Oke. Pak Asep izin Pak. Ya. Sebetulnya saya ada yang ingin ditanyakan nih Pak. Karena ini berhubungan dengan karakter kan. Tapi mungkin bisa dijawabnya minggu depan aja. Saya ingin menanyakan tentang masalah generasi strawberry. Generasi strawberry itu sekarang sudah bisa dijadikan karakter. Karena begitu banyak anak-anak yang sekarang ini menjadi generasi strawberry ya. Dan di mana letak salahnya? Boleh kita masukkan. Hasil penelitian itu kan. Boleh dimasukkan. Ini kan bukan kitab suci kan. Ini bukan kitab suci yang masih bisa kita tambah. Oke? Ya Bu ya. Oke. Baik Pak. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Insya Allah. Makasih semua. Makasih Ibu Teti Desmayati, nggak sempat saya ini, tapi karena waktu ya, waktu sangat singkat. Baik Angga, kita tutup saja dan terima kasih. Terakhir, bahwa maksud dari tipe kepribadian ini, orientasi kita ini atau karakter kita itu untuk mengetahui diri kita, untuk mengetahui orang lain. Agar kita tidak terjadi meminimalkan konflik. Konflik pasti ada, tetapi kita minimalkan dengan pemahaman karakter-karakter itu. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.